Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat para dosen Poltekkes seluruh Indonesia dan juga para peserta webinar untuk penelitian kebijakan untuk para dosen Poltekkes, saya mengucapkan selamat datang di pertemuan yang pertama ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam pengantar ini. Saya akan memaparkan melalui slide sebagai berikut ya. Jadi ini penelitian kebijakan untuk para dosen Poltekkes. Tentunya sebuah hal yang sangat menarik. Mengapa kok perlu ada webinar ini ya? Ya, oke. Jadi kalau kita lihat ada tantangan ya untuk Poltekkes, nanti kita akan cermati dalam konteks kebijakan publik. Kemudian juga hasil survei exposure mengenai apa ya riset kebijakan dan riset implementasi, dan apa yang akan dikerjakan dalam seri webinar ini. Dan ini sebuah penekanan mengenai pembelajaran ya. Kita mengarah ke pembelajaran tidak hanya perorangan tapi juga kelembagaan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Pertama mengenai tantangan untuk Poltekkes. Jadi tantangannya luar biasa ya. Saat ini Indonesia banyak sekali program dan kebijakan prioritas ya dalam konteks transformasi kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan 2023. Yang antara lain stunting ya, stunting, kebijakan penyakit menular dan tidak menular, TB, DM dan sebagainya, itu nanti kita lihat pada hal-hal yang sangat penting untuk pencegahan. Kemudian pengadaan berbagai alat seperti antropometri, USG dan sebagainya. Kemudian kebijakan jaminan kesehatan dan tentunya pencegahan ini banyak sekali ya yang kalau kita lihat akan masuk pada suatu pertanyaan apakah akan memberikan impact ke seluruh Indonesia ya. Jadi kebijakan transformasi ini apakah betul-betul bisa tidak hanya di kota-kota besar di Jawa tapi juga sampai ke Papua dan seluruh Indonesia. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan penting untuk teman-teman di Poltekkes. Karena siklus kebijakan itu mempunyai model seperti ini, di mana ada penetapan agenda ya, kemudian perumusan kebijakan, penetapan, kemudian pelaksanaan, kemudian juga monitoring dan evaluasi kebijakan. Nah, ini kemungkinan ada suatu revisi pelaksanaan atau revisi undang-undang atau mungkin agenda itu diubah total ya. Jadi ada semacam perbaikan besar-besaran dalam konteks sampai undang-undang ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci. Tantangannya, jadi dalam proses kebijakan ini, monitoring dan evaluasi, di mana peran Poltekkes yang ada di seluruh Indonesia nih. Apakah akan aktif di peneliti kebijakan atau riset implementasi seperti perguruan tinggi yang lainnya atau LSM atau mass media ya, karena ini semua akan dimonitor ya. Atau hanya sebagai penonton saja, jadi proses kebijakan berjalan, tapi kita lebih hanya sebagai penonton yang tidak aktif dalam kegiatan tadi. Nah ini, oke, dari sinilah kita paham betul, jika tidak ingin jadi penonton, tentunya kita perlu betul-betul menjadi bagian dari proses, termasuk yang berminat itu menjadi peneliti atau pengamat ataupun observan untuk kebijakan tadi. Apakah berhasil dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu perlu sekali untuk melihat pada kemampuan untuk riset kebijakan ataupun analisis kebijakan, riset implementasi, policy brief sampai teknik advokasi ya. Yang tentunya semua ada tanda tanya ya. Bagaimana kita sudah mampu atau belum. Nah, seminggu ini kita udah mulai survei ya, dan ini hasilnya ya. Jadi hasil survei exposure dari 260 responden dosen Poltekkes ya ini. Jadi kita bisa melihat ya, memang range-nya sebagian besar di usia yang 50 sampai 54 tahun ya. Kemudian jenis kelamin, nah ternyata 75% itu wanita ya dosen ini sangat dominan ya. Kemudian penelitian pernah dilakukan, nah ini sebagian besar memang klinis ya dan epidemiologi. Riset implementasi lumayan ada 22% ya ini. Namun kalau kita melihat apakah pernah ikut kursus kebijakan bersertifikat yang ada ya, dan ini ternyata masih sedikit sekali. Ya walaupun untuk riset implementasi sudah lumayan ada 18% ya. Nah ini yang nanti kita harus lihat lagi
apakah 80% itu tersebar di seluruh Indonesia atau hanya berkumpul di satu atau dua atau tiga poltekkesnya nih. Tapi intinya memang sebagian besar dari calon peserta ini belum begitu tereksposur dengan riset implementasi. Nah, ini masih terbatas. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa untuk mengikuti seri webinar ini perlu betul rencana perorangan dan kelembagaan. Nah, ini yang kami akan coba tekankan dan juga menggunakan sistem ada ujian tertulis ya. Tapi ini sukarela ya. Tidak semua mungkin mau diuji ya, tapi nggak apa yang mau diuji dan ini berbayar ya, akan mendapat semacam sertifikat lulusan tadi. Oke. Dan juga kita tahu persis bahwa banyak ya kegiatan-kegiatan yang mendukung riset kebijakan atau riset implementasi. Misalnya tanggal 24 Januari besok sudah ada tentang kursus tentang riset implementasi, tapi ini tidak terbatas untuk poltekkes ya. Jadi ini semua orang bisa mengikuti webinar dan pelatihan hibrid ya untuk menyusun riset implementasi dalam konteks kebijakan. Nah, kemudian apa yang akan dikerjakan dalam seri webinar ini yang ke depan ya. Jadi kita mencoba menjawab tantangan tersebut. Jadi jangan sampai kita menjadi penonton ya. Sehingga ada tujuan, satu, memahami penelitian kebijakan untuk para peneliti kebijakan di Indonesia. Dan yang kedua, memahami penelitian implementasi kebijakan. Tiga, memahami peran advokasi dan policy brief. Kemudian memulai penulisan proposal. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Yang kalau kita lihat ini setelah ya melakukan rangkaian webinar tadi itu perlu betul untuk pelatihan terstruktur ya. Ini jangan sampai kita merasa cukup bahwa webinar sudah cukup, tidak. Webinar itu hanya untuk knowledge ya. Kita perlu betul untuk pelatihan-pelatihan ya. Sehingga tahapannya itu memang webinar gratis dan ujian sukarela berbayar ya. Nah ini, dan harapannya itu dikerjakan secara perorangan dan atau kelompok ya. Kemudian tahap kedua, pelatihan, nah nih, riset kebijakan dan riset implementasi, dan tahap ketiga adalah kalau diperlukan adalah untuk konsultasi. Nah ini, jadi ada tahap-tahap yang perlu kita lihat, ini perlu kita cermati, tahap kedua untuk pelatihan, dan tahap ketiga untuk kalau diperlukan ada konsultasinya. Jadwalnya ini semua sudah tercatat, ada pengantar riset kebijakan nanti oleh Pak Gabriel Lele ya, seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, karena sebenarnya ilmu kebijakan itu bukan berasal dari ilmu kesehatan masyarakat atau ilmu kedokteran, tapi berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Politik ya. Kemudian yang kedua adalah pengantar riset implementasi ya. Yang ketiga pengantar menulis policy brief, dan yang keempat kita mulai menyiapkan proposal penelitian. Nah ini catatan penting untuk webinar keempat. Ini akan dilakukan dengan pendekatan menyusun proposal berdasarkan kelembagaan ya. Jadi tidak mungkin riset implementasi atau riset kebijakan itu dilakukan orang per orang. Sehingga ini harapannya didukung oleh unit penelitian di setiap poltekkes dan tidak terbatas pada kemampuan teknis menyusun proposal, namun juga infrastruktur penelitian dan juga ketersediaan dana penelitian. Nah ini yang perlu kita cermati ya. Sehingga nanti akan ini kalau ini berhasil akan diikuti dengan training kelembagaan bagi poltekkes yang berminat. Sehingga tahun 2024 ini sudah siap untuk melakukan penelitian implementasi atau kebijakan dengan dana yang tersedia. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir ketiga ya, itu pembelajaran perorangan dan kelembagaan. Jadi proses pembelajaran ini didukung oleh sebuah community of practice dalam riset kebijakan ataupun riset implementasi. Nah ini, jadi COP adalah sebuah kelompok yang share a concern or a passion ya, bersama-sama mempunyai minat ya, dan belajar bagaimana menggunakannya dalam sehari-hari supaya lebih baik lagi hasilnya. Nah ini COP, jadi ini COP mengenai riset kebijakan dan riset implementasi. Nah kebutuhan dasarnya memang saling menghargai, berusaha bersama, dan sharing berbagai pengalaman dan keterampilan. Ini yang nanti kita akan kembangkan bertahun-tahun ke depan, ditopang oleh media yang virtual ya, jadi berbasis website sehingga bisa diskusi secara live, secara seperti ini, ataupun juga direkam ya. Kemudian juga kita akan sampai pada suatu
proses di mana pembelajaran perorangan itu akan didorong untuk menjadi pembelajaran organisasi. Ya nih. Jadi kalau kita lihat di Poltekkes sebagai kasusnya, nah tentunya siapa yang mungkin mengikuti ini ya, individual learning, itu bisa dosen Poltekkes, bisa pimpinan, bisa tenaga komputer, bisa tenaga IT, dan sebagainya, ikuti ini. Nah sekarang bagaimana ya, pertanyaan itu, individu yang mendapatkan sumber-sumber pengetahuan dari berbagai pelatihan yang ada atau dari buku-buku ya, ini apakah mempunyai efek untuk kinerja organisasinya. Nah, sehingga kalau kita lihat ada individu yang pembelajar dan ada Poltekkes sebagai organisasi. Nah, bagaimana hubungannya ini? Apakah ada efek positif untuk meningkatkan kinerja atau tidak? Nah, ini yang kita harapkan, proses yang menantang ya, membawa peningkatan pengetahuan individu ke lembaga. Jadi Poltekkes sebagai organisasi itu bisa melakukan riset kebijakan ataupun riset implementasi, sehingga kinerja diharapkan akan meningkat tadi, tidak menjadi penonton saja ya. Nah karena itu ada suatu model learning organization yang bisa kita acu ya, di mana organisasi terampil dalam menciptakan, memperoleh ya, kemudian mentransfer pengetahuan ke semua anggota dan memodifikasi perilaku staf dan pimpinan organisasi berbasis teamwork ya, yang inovatif dan mencerminkan adanya pengetahuan dan wawasan baru. Jadi selalu learning, selalu belajar ya. Dan ini tentunya dalam konteks melakukan penelitian kebijakan dan riset implementasi, kita juga akan mengajak teman-teman Poltekkes untuk belajar sebagai learning organization ya. Di mana untuk ini harapannya adalah Poltekkes yang terampil dalam memperoleh, menciptakan, mentransfer pengetahuan tentang riset kebijakan ataupun riset implementasi, dan memodifikasi perilaku dosen yang mencerminkan pengetahuan dan kewawasan baru untuk melakukan penelitian kebijakan. Nah ini sebagai bagian dari apa yang kita sebut sebagai tridharma perguruan tinggi. Nah mengapa? Karena riset kebijakan itu perlu teamwork ya. Ada ahli topik yang spesifik mengenai gizi misalnya, atau mengenai diabetes. Tapi juga ada ahli kebijakan, ada pakar statistik dan penggunaan data kuantitatif, juga ada pakar kualitatif, kemudian juga ada penulis policy brief, dan juga komunikator ini. Jadi ini suatu riset yang sejak awal itu berusaha berinteraksi dengan policy maker dan juga memberikan semacam hasil sementara atau hasil itu selalu dengan policy maker. Jadi ada hubungan yang simbiosis mutualistis dengan policy maker. Nah, ini perlu kita cermati ya. Oke. Sehingga diharapkan webinar ini akan diikuti oleh Poltekkes secara berkelompok. Nanti dalam proses 4 minggu ini, pada minggu keempat nanti kita akan sampai pada kelompok, dan ujian juga akan diberikan pertanyaan untuk perorangan dan kelompok. Kemudian nanti kalau ada training yang akan dilakukan pasca webinar, itu juga akan bersifat kelompok. Oke, langkah berikutnya setelah ini, mohon menyiapkan diri untuk mengikuti webinar secara berkelompok, mengikuti ujian, ya nih, diharapkan bersama-sama ya. Yang sangat penting bagi Poltekkes adalah bagaimana merencanakan pembelajaran bersama agar dapat lulus tadi ya. Kemudian juga pelatihan riset kebijakan dan riset implementasi, dan kalau dibutuhkan adanya konsultan. Dan sebaiknya ini dikelola sebagai investasi dengan pikiran bahwa Poltekkes itu perlu betul aktif dalam memenuhi tuntutan bangsa dan negara. Saya kira ini dari saya, silahkan mengikuti webinar yang pertama ini, dan kita akan terus bertemu dalam webinar-webinar berikutnya selama 4 minggu ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.